materi tentang uji Cochrane dari kelompok kami, yaitu kelompok 10, dengan kami beranggotakan 3 orang. Ini anggotanya bisa terlihat di PPT. Nah, selanjutnya gimana sih bandingin banyak perlakuan pakai ya atau tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa menggunakan dengan uji Cochrane. Apa sih pengertian uji Cochrane? Jadi uji Cochrane itu adalah metode statistik yang digunakan untuk 3 atau lebih perlakuan pada satu kelompok responden yang sama. Nah, semua jawaban responden ini harus berbentuk 2 pilihan atau dikotomus. Misalnya ini yaitu ketika kita menguji beberapa rasa makanan kepada beberapa responden. Nah, pilihannya itu bisa hanya ada 2, yaitu suka atau tidak suka pada setiap varian rasa. Selanjutnya kita bahas tentang tahap uji Cochrane, di mana tahap yang pertama adalah merumuskan hipotesis. Tahap ini kita tentukan dulu apa hipotesis yang akan kita uji. Misalnya pada PPT ini kita bisa lihat semua jenis kerupuk memberikan tingkat kepuasan rasa yang sama, sedangkan H-nya itu jika H diterima maka ada minimal satu rasa kerupuk yang memberikan tingkat kepuasan yang berbeda dibanding rasa lainnya. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai derajat bebas dan nilai kritis C kuadrat, dimana sebelum kita menghitung nilai uji kita harus tahu nilai C kuadrat yang kita tentukan sebagai patokan untuk mengambil keputusan. Nah, untuk melihat nilai derajat bebasnya dengan menggunakan rumus, di mana derajat bebas itu rumusnya adalah K dikurang 1. K ini merupakan jumlah perlakuan. Nah, selanjutnya tahap ketiga, yaitu menghitung nilai statistik uji Cochrane. Di mana di sini ada 3, yaitu menyelesaikan subjek yang dapat dianalisis. Subjek yang memberikan jawaban sama untuk semua rasa tidak boleh ikut analisis karena mereka tidak memberikan variasi penilaian. Yang kedua itu menjumlahkan tiap kolom dan tiap responden. Nah, yang terakhir itu menghitung nilai Q menggunakan rumus. Rumus uji Cochrane itu adalah ini, dimana Q itu adalah nilai statistik untuk uji Cochrane. Nah, K itu untuk jumlah perlakuan atau kondisi yang diuji. Selanjutnya CJ itu jumlah keseluruhan skor dalam kolom ke J, dan L itu jumlah keseluruhan skor dalam baris ke I. Nah, teman-teman bisa melihat rumus dari uji Cochrane itu di PPT. Selanjutnya itu tahap terakhir itu mengambil keputusan, di mana keputusan dibuat dengan membandingkan nilai Q dengan nilai X kuadrat kritis. Nah, jika Q lebih kecil dari sama dengan X kuadrat kritis, maka HO diterima, artinya tidak ada perbedaan. Nah, jika Q lebih besar dari X kuadrat kritis, maka HO ditolak. Artinya ada perbedaan antar rasa. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan dan kekurangan dari si uji Cochrane ini, dimana di sini ada 4 kelebihan maupun juga 4 kekurangan. Nah, di sini ada kelebihan dari uji Cochrane. Yang pertama adalah data yang sederhana, dimana datanya ini itu hanya 2 pilihan jawaban seperti ya atau tidak, atau suka atau tidak suka, sehingga datanya itu mudah dikumpulkan. Nah, yang kedua adalah tidak memerlukan data berdistribusi normal, di mana sangat cocok digunakan pada penelitian sederhana. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu membandingkan banyak perlakuan sekaligus, dan yang terakhir respon yang sama, sehingga hasil perbandingan menjadi lebih adil dan konsisten. Selain kelebihannya, dia juga terdapat kekurangan, yaitu ini hanya bisa digunakan untuk data 2 pilihan, sehingga tidak cocok untuk data dengan skala lengkap atau kompleks. Selanjutnya yang kedua itu hasil ujinya tidak menunjukkan perlakuan yang mana yang berbeda secara spesifik, dimana hanya menyatakan ada atau tidak adanya perbedaan. Nah, yang selanjutnya uji ini juga mengharuskan responden yang sama pada setiap perlakuan, sehingga kurang fleksibel jika jumlah responden tidak konsisten. Dan terakhir yaitu tidak cocok untuk data yang rumit.
Nah, itulah penjelasan yang bisa saya jelaskan dan paparkan. Selanjutnya nanti kita akan masuk pada simulasi Excel dan juga SPSS yang akan dijelaskan oleh teman kami Sela dan juga Erlina. Baik, di sini kami akan melakukan simulasi Excel yaitu tentang uji Cochrane. Nah, di sini kami menggunakan 3 subjek, ada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Nah, yang pertama yang kita cari itu yaitu total dari setiap subjeknya, baik itu di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, untuk cara mencari totalnya kita menggunakan rumus Excel yaitu sum dari hari Senin sampai ke hari Jumat. Setelah itu kita enter. Nah, dari angka 3 ini bisa kita tarik langsung ke bawah. Nah, setelah itu di sini 1 itu menunjukkan bahwa itu adalah setuju. Contohnya itu pada subjek pertama hari Senin, Rabu, dan Jumat itu setuju bahwa ada proporsi pekerja yang energi yang sama. Sedangkan kalau pada subjek kedua pada hari Senin itu dia tidak setuju, dan pada hari Rabu dan Jumat dia setuju ada energi yang sama. Setelah itu kita cari total dari setiap subjek perlakuan, yaitu dengan rumus sum. Nah, jadi kita gunakan dari hari Senin blok sampai bawah, baru kita enter. Siap itu bisa kita langsung tarik ke samping. Nah, setelah kita mendapatkan totalnya, kita langsung mencari nilai K. Jadi K ini merupakan nilai perlakuan, yaitu kita gunakan rumus yaitu konta dari hari subjek hari Senin sampai hari Jumat. Setelah itu kita enter, dan N itu merupakan jumlah subjek, yaitu dari kita gunakan juga rumus konta dulu. Konta dari hari Senin blok sampai ke bawah, baru enter 20. Dan untuk def-nya itu yaitu K dikurang 1. Nah, di sini kan nilai K-nya yaitu 3. Kita gunakan dulu K3 dikurang 1. 1 itu sudah menjadi ketetapan. Nah, hasilnya yaitu 2. Nah, di sini kita akan lanjut mencari nilai Q, yaitu yang pertama kita buat sama dengan dulu. Setelah itu kita gunakan nilai DF, yaitu nilai dari K dikurang 1. Lalu kita kalikan, buka kurung, kita ambil nilai K. Setelah itu kita kalikan lagi, gunakan rumus sum SQ yang ini. Setelah itu kita gunakan total dari setiap subjek mulai dari Senin sampai hari Jumat. Setelah itu kita tutup kurung, lalu kita kurangkan dengan total dari yang setuju, yaitu 33. Setelah itu kita pangkatkan 2, lalu kita tutup kurung, baru dibagi, buka kurung, nilai dari K. Setelah itu dikali F26 itu dari yang ini totalnya tadi, ini kurang meski dari total sampai ke itu kita tutup kurung 2 kali sampai warna hitam, kita enter, dapat hasilnya yaitu 6,705 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan cari nilai dari alpha ataupun probability yang kita gunakan, yaitu 0, langsung ketik 0 aja, 0,05. Setelah itu kita akan cari nilai dari p value, sama dengan gunakan rumus create Q yang ada RT yang ini. Baru setelah itu dari H7 yaitu
7 yaitu Q dari nilai Q titik koma, jadi kita sesuaikan dengan laptop kita dengan DF. Setelah itu kita tutup kurung lalu kita enter dan dapat hasilnya 0,034 dan seterusnya. Itu kita akan mencari nilai dari Q create, yaitu menggunakan rumus ya CH yang ada IRT-nya ini. Nah, dari nilai harapan yaitu alfa ya, titik koma dari nilai DF, yaitu kita tutup kurung lalu enter, dapat hasilnya 5, sekian. Oke, di sini kita akan lanjut mencari nilai dari keputusan. Kita buat sama dengan dulu, kita gunakan rumus if ya, seperti biasa. If itu kita yang nilai p value lebih kecil dari probability. Setelah itu kita gunakan sesuaikan dengan laptop. Di sini kami ada titik koma. Lalu kita buat keputusan yaitu HO diterima dan HA ditolak, dan selanjutnya juga begitu. Kita gunakan juga tanda kutip lagi, tanda kutip penutup, lalu titik koma, tanda kutip lagi, HO ditolak dan HA diterima, baru tanda kutip. Setelah itu tutup kurung lalu kita enter, dan hasilnya itu HO diterima dan H ditolak, yang menunjukkan bahwa HO itu berarti proporsi pekerja yang energik itu sama pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan kalau HA yaitu proporsi pekerja yang energik berbeda untuk setidaknya 1 hari di antara hari-hari itu, baik itu hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Nah, itulah untuk simulasi dari Excel kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya Erla Fitri akan menjelaskan tentang uji Cochrane pada SPSS. Pertama-tama kita tekan ke variabel value Senin, Rabu, Jumat. Nah, setelah itu kita tekan data view-nya, lalu kita salin data yang ada pada Excel tersebut. Dari Senin sampai Jumat. Setelah itu tekan analyze, lalu kita tekan non-parametric test, setelah itu tekan correlated samples. Setelah itu kita salin dan kita pindahkan ke test variables. Nah, setelah itu kita centang yang pada Cochrane saja, yang fragment kita tidak centang. Nah, kemudian kita tekan OK. Nah, inilah hasil dari uji Cochrane pada SPSS. Sekian penyampaian materi dari saya.